Season 2 Bab 291. Wajah di balik cada. Aku minta maaf. Fanya. Kamu tahu aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menentang Opa dan Abi. Entah cara apa lagi yang harus dilakukan Erlan untuk membujuk kekasihnya yang sedang terisak-isak itu. Sejak tiba di kafe tempat mereka janjian, Fanya terus menangis tanpa henti. Terlebih setelah mendengar kabar pernikahan sang kekasih. Aku paham. Erlan. Aku tidak menyalahkan kamu. Aku mengerti bahwa keluarga kamu tidak pernah menyukai aku. Karena itu mereka memilihkan gadis lain untuk kamu. Wanita itu menyeka air mata yang membasahi pipi. Aku juga tidak mengerti dengan mereka. Aku sudah berusaha menolak berulang-ulang. Tapi Abi, Umi dan Opa tidak peduli. Mereka tetap pada pendirian mereka. Tidak apa-apa. Jangan melawan mereka. Kalau kamu menentang terus, aku akan dipandang semakin buruk oleh keluarga kamu. Aku tidak apa-apa. Aku akan belajar ikhlas. Lagi pula, Amira adalah temanku. Teman macam apa dia? Seharusnya dia tidak menerima lamaran itu karena dia bersahabat dengan kamu. Jangan salahkan Amira. Dia pasti juga hanya mengikuti keinginan orang tuanya. Aku tidak marah padanya. Aku hanya sedih karena dia menjauhiku. Dia itu pakaiannya saja yang tertutup. Tapi kelakuannya benar-benar buruk. Tidak, Erlan. Amira itu gadis yang baik. Terima dia sebagai istri kamu. Aku akan berdoa supaya kamu dan Amira selalu bahagia. Mendengar kalimat itu, rasa bersalah Erlan terhadap Fanya semakin besar. Lihatlah betapa baik kekasihnya itu. Ia bahkan mendoakan yang terbaik untuk mereka. Abi dan Opa salah karena tidak bisa melihat kebaikan dalam diri kamu. Ia menggenggam tangan wanita itu. Penilaian orang berbeda-beda. Bukan salah mereka. Fanya menyeka sisa air mata dengan selembar tisu. Jadi kapan pernikahan kamu? Minggu depan. Erlan memasang wajah malas setelahnya. Hatinya meradang setiap kali mengingat rencana pernikahannya dengan Amira. Pernikahan kamu pasti akan digelar dengan pesta meriah. Akan ada banyak tamu penting dan rekan bisnis perusahaan yang memberi selamat. Tidak. Potong lelaki itu. Aku sudah bilang Opa dan Abi tidak mau pernikahan besar-besaran. Jadi, pernikahan itu akan digelar secara sederhana di pondok dan hanya melibatkan kerabat dekat saja. Ucap Erlan, membuat kening Fanya berkerut tipis. Apa Amira setuju? Aku tidak peduli pendapatnya. Kalau dia tidak setuju, batalkan saja pernikahannya. Erlan mendengkus kesal. Meraih secangkir kopi dan menyesapnya perlahan. Dia pasti kecewa. Wanita manapun yang menikah, pasti menginginkan sebuah pesta meriah untuk bisa dikenang seumur hidup. Erlan menatap wanita itu dengan raut tak percaya. Kamu masih bisa memikirkan perasaannya setelah semua yang dia lakukan kepada kamu. Amira itu temanku. Erlan. Stop menyebut dia teman. Ia menyorot tajam. Muak rasanya. Oke. Fanya menempelkan ujung sedotan pada bibirnya. Menyesap jus oranye favoritnya. By the way, apa boleh aku dating ke pernikahan kamu? Erlan terdiam sejenak menatap mata sembab sang kekasih. Kamu yakin? Setidaknya aku bisa memberi selamat untuk kamu dan Amira. Memberikan doa yang baik di hari itu. Aku janji tidak akan menangis. Aku hanya akan datang sebagai teman, bukan sebagai kekasih kamu. Lebih baik kamu tidak usah datang. Itu hanya akan menyakiti kamu. Aku akan lebih sakit lagi kalau tidak bisa datang. Sorot matanya penuh harap. Akhirnya Lan menyerah. Ia benar-benar tak sanggup menolak permintaan kekasihnya. Apalagi niat Fanya yang begitu tulus mendoakan dirinya dan Amira. Ketulusan inilah yang membuat Erlan takluk. Fan, aku janji pernikahan kami hanya sebatas status di buku nikah saja. Aku tidak akan menyentuhnya sampai kapanpun. Jangan bicara begitu, Erlan. Apapun bisa terjadi. Wanita itu menatap kekasihnya dengan mata berkaca-kaca. Apa kamu sudah melihat wajah Amira? Belum. Saat melamarnya, Ustadz Syah menawarkan untuk melihatnya. Katanya sebagai calon suami, aku berhak melihat wajahnya lebih dulu. Tapi, aku sama sekali tidak tertarik untuk melihatnya. Andai kamu melihatnya, kamu pasti akan tertarik. Kamu berkata begitu hanya karena belum melihat wajahnya saja. Bulir air mata kembali jatuh. Fanya yakin Erlan tak akan mampu mengalihkan pandangan begitu melihat paras Amira.
Sebagai sesama wanita, Fanya bahkan iri melihat wajah yang selalu tersembunyi di balik cadar tersebut. Sudah kubilang, aku sama sekali tidak tertarik untuk melihat wajahnya. Tapi itu, ucapan Fanya terpotong oleh deringan ponsel milik Erlan. Lelaki itu segera menyambar benda pipih yang ia letakkan di meja. Ada nama Umi tertera pada layar. Ini dari Umi, ucap Erlan. Jawab aja, siapa tahu penting. Sebentar, ya. Tanpa menunggu, Erlan menggeser simbol hijau pada layar ponselnya. Assalamualaikum, Umi. Ucapnya sesaat setelah panggilan terhubung. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Nak. Aku di kafe sama teman. Umi. Kamu belum jalan ke butik? Kita kan ada fitting pakaian hari ini. Erlan mengatupkan bibir. Ia sampai lupa bahwa hari ini ada janjian dengan Umi Melati untuk ke butik dan melakukan fitting pakaian pengantinnya. Maaf, Umi. Aku lupa. Kamu bisa kemari sekarang, kan? Umi dan Amira sudah hampir 1 jam di sini, loh. Sejenak, Erlan melirik Fanya seolah sedang meminta izin. Fanya yang mengerti dengan tatapan Erlan hanya menyahut dengan anggukan kepala. Menandai dirinya memberi izin untuk Erlan pergi. Iya, Umi. Bisa. Jawabnya malas. Ya sudah, Umi tunggu di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Erlan menghembuskan napas panjang. Umi minta aku ke sana. Kamu beneran gak apa-apa? Fanya menyahut dengan senyuman diiringi anggukan kepala. Hal yang membuat Erlan benar-benar dipenuhi rasa kagum oleh sang kekasih. Tidak hanya cantik dan pintar, ia juga begitu pengertian. Aku minta maaf, Fan. Tidak apa-apa. Aku mengerti posisi kamu. Sana pergi. Kasihan Umi kamu menunggu lama. Aku antar kamu pulang dulu. Tawar Erlan, namun wanita itu segera menolak. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Aku akan antar. Ujar Erlan tanpa dapat ditawar lagi. Butuh 30 menit perjalanan bagi Erlan untuk tiba di sebuah butik tempat Umi menunggu. Sebelumnya, ia menyempatkan waktu mengantar Fanya pulang. Kedatangannya langsung disambut ramah oleh 2 karyawan butik. Ia diantar menuju lantai atas, tempat Umi dan Amira berada. Amira seketika menunduk saat melihat calon suaminya memasuki ruangan. Seperti biasa, Erlan menunjukkan sikap dingin terhadapnya. Bahkan tak menyapa dirinya sama sekali. Kok lama banget kamu, Nak? Tanya Umi gemas. Macet di jalan, Umi. Ini udah yang paling cepat. Jawabnya setengah berdusta, tanpa melirik calon istrinya. Ya sudah, cepat coba jasnya. Umi Melati menunjuk setelan jas yang menggantung di sudut ruangan. Erlan hanya mengangguk, lalu beranjak menuju sebuah ruang ganti susus pria. Bu, kebayanya juga sudah bisa dicoba sekarang. Seorang karyawati butik datang dengan membawa kebaya cantik berwarna putih. Baik Amira maupun Umi Melati begitu terpukau dengan keindahan kebaya tersebut. Tidak begitu mencolok layaknya pakaian pengantin pada umumnya, namun terkesan sangat elegan. Wah, cantik sekali. Puji wanita itu. Saya memang tidak salah pilih butik. Ayo, Nak. Kita coba kebayanya di dalam. Iya, Umi. Amira mengikuti wanita itu menuju sebuah ruangan khusus wanita. Sejenak pandangannya berkeliling ke setiap sudut. Sejak tiba di tempat itu, ia benar-benar merasa malu dan rendah diri. Rasanya tak pantas menginjakan kaki ke tempat semewah ini. Bahkan, harga kebaya yang akan ia kenakan di hari pernikahan membuatnya tercengang. Kenapa, Nak? Tanya Melati, sebab sejak tadi Amira terdiam dan sedikit kaku. Apa sesuatu mengganggu pikiran kamu? Amira mengangguk pelan. Sebenarnya, iya, Umi. Cerita sama Umi. Nak, apa yang mengganggu pikiran kamu? Ia membawa wanita itu untuk duduk di sebuah sofa. Saya benar-benar malu, Umi. Apa saya layak menjadi bagian dari keluarga ini? Sedangkan saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah seorang gadis yang tidak jelas asal-usulnya. Tidak jelas terlahir dari rahim siapa. Saya tidak memiliki nasab yang jelas. Apa segala kekurangan itu tidak akan menjadi aib dan mencoreng kehormatan keluarga besar Umi dan Abi? Hati Melati serasa akan runtuh mendengar kalimat itu.
Ia mengusap puncak kepala Amira yang terbalut hijab. Ya Allah. Nak, kata siapa kamu tidak layak? Justru terkadang Umi merasa lelah yang tidak layak untuk wanita sebaik kamu. Dalam hitungan detik, sepasang mata Amira dipenuhi cairan bening. Sebisa mungkin ia tahan. Justru Umi sangat berterima kasih karena kamu bersedia menerima pinangan kami. Walaupun mungkin kamu belum mengenal Erlan lebih dalam. Kami hanyalah orang tua yang menginginkan anaknya mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan orang itu adalah kamu. Terima kasih, Umi. Jangan menangis, sayang. Insya Allah kamu dan Erlan bisa saling menerima dan melengkapi. Ia menyeka air mata yang menetes di ujung mata. Sekarang, coba kebayanya dulu. Yuk. Amira mengangguk pelan. Ia segera beranjak menuju sebuah kamar kecil untuk mengganti pakaiannya. Sementara Melati menunggu di depan sambil memainkan ponsel. Hingga beberapa menit berlalu, pintu ruang ganti terbuka dan memunculkan sosok Amira. Mata Melati bahkan tak berkedip saat melihat keanggunan wanita itu. Amira terlihat sangat berbeda dengan balutan kebaya putih tersebut. Wajahnya cantik bersinar meskipun tanpa polesan makeup. Melati masih terpaku memandangi wajah yang ia lihat untuk pertama kali. Matanya meneliti setiap bagian wajah. Mulai dari bulat wajah, mata dan hidung. Wajah Amira benar-benar mengingatkannya pada seseorang. Kenapa rasanya wajah ini tidak asing? Ucapnya dalam hati. Season 2 bab ke-292. Selama beberapa saat Melati begitu terpaku memandang